kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan masih akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Bapak Robertus. Pak Robertus, sebelum kita ke emiten update, saya tanya sedikit. Kalau mau ngantri di Bukalapak di level berapa baiknya? Ya, kita kalau misalnya masih mau mengakumulasi di 1060 kan sekarang masih ada bidnya paling tinggi, itu mungkin bisa dilakukan antri di situ aja kalau misalnya masih cukup yakin. Kalau dikasih bisa antri di 1060-an dulu ya. Baik, kita ke emiten update hari ini ada sekitar 4 gitu ya. Ada Semen Indonesia atau SMGR resmi menjalin kemitraan strategis dengan Tahio Semen Corporation dengan mengakuisisi 15,04% kepemilikan saham SMCB senilai 220 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian ada Gajah Tunggal Tbk atau GJTL berhasil catat laba di semester 1 2021 dari sebelumnya rugi menjadi saat ini 98,17 miliar rupiah. Dan ada pendapatan Itamar Rano Raya atau IRA melesat 611,6% di semester 1 2021, naik 611,6% pemirsa ya. Dan kita lihat kinerja emiten update-nya. Semen Indonesia masih turun kemarin 0,6% di kisaran 8.400. Kinerja year to date juga masih melemah 32%, pernya saat ini sekitar 31 kali. SMCB justru kemarin naik ke 4,23%, 1.850. Dan kinerja year to date positif sekitar 28,5%, pernya 28,4 kali. Gajah Tunggal stagnan di 790, kinerja year to date positif 20,6% dan pernya 14 kali. Sementara IRA kemarin tertekan 1,92% di kisaran 2040. Kinerja year to date-nya masih menguat 27,5%, pernya 32 kali. Pak Robertus, dari ketiga ataupun 4 ya ditambah dengan SMCB, mana yang paling layak untuk dicermati saat ini? Ya, kita melihat sekarang sektor semen pada khususnya ya, tadi kan banyak dibahas mengenai masuknya Tahio Semen ke dalam SMCB yang merupakan anak usaha dari SMGR juga. Jadi kalau misalnya kita perhatikan sebenarnya yang lebih diuntungkan adalah SMGR di sini, di mana sekarang ini ada bantuan gitu ya dari investor strategik baru. Tentunya diharapkan akan ada kemitraan yang lebih strategis lagi di antara Tahio, SMGR dan juga SMCB yang sudah menjadi bagian dari SMGR ini untuk bisa semakin menguatkan posisi pangsa pasarnya di market domestik dan juga ekspor nantinya. Tentunya kalau misalnya di dalam negeri mungkin udah oversupply, kita harapkan akan ada menjajaki gitu ya pasar ekspor yang dinilai juga sebenarnya lebih prospektif juga kalau misalnya di dalam negeri sudah semakin oversupply, seperti itu Mbak Prisa. Oke, tapi kalau melihat dari segi PER dari Semen Indonesia masih lebih tinggi ya, 31 kali, sementara SMCB hanya 28 kalian. Kemudian kinerja year to date-nya SMCB masih positif 28%, sementara Semen Indonesia turun 32%. Apakah ini yang membuat ada potensi untuk SMGR mengejar kenaikan dari SMCB? Artinya saat ini SMGR lagi murah. Ya betul, karena kan SMCB kan harganya relatif stabil cenderung naik karena dia floatingnya juga nggak begitu besar kan, banyak dikuasai oleh SMGR sahamnya. Tapi kedepannya dengan potensi masuknya kemitraan baru, partner investor strategik, ini tentu menambah peluang untuk SMGR bisa meningkatkan pertumbuhannya yang itu juga berarti bahwa rasio PI bisa aja turun nantinya kalau misalnya pertumbuhannya lebih tinggi daripada pertumbuhan PI rasionya itu sendiri. Sehingga kedepannya sih sebagai salah satu penguasa pangsa pasar semen domestik, kalau misalnya ada pemulihan gitu ya di dalam aktivitas sosial masyarakat dan juga pembangunan infrastruktur dan properti nantinya, ini paling patut dicermati ke depannya. Oke, hari ini SMGR naik 0,3% di pembukaan atau sekitar 25 poin di 8.425. Rekomendasinya seperti apa? Lebih baik untuk jangka pendek atau bisa untuk jangka menengah? Ya, di level 8.400, 8.500 ini sebenarnya masih cukup menarik untuk SMGR dilakukan akumulasinya. Mungkin bisa ditunggu kalau misalnya mau dilakukan buy on weakness itu di 8225, mungkin ada supportnya di situ. Tapi
potensi penguatannya kita ngelihat bisa sampai ke 8.800 sampai dengan 9.000 kembali kalau misalnya ini juga terbukti gitu bisa kemitraan baru ini bisa menjadi sentimen yang positif seperti itu. Oke. Buy on weakness di kisaran 8.225, masih ada peluang ke 8.800 sampai dengan 9.000 jangka menengah ya? Betul, betul. Oke, kita tinggalkan emiten update, kita ke rekomendasi Anda. Hari ini melihat pembukaan perdagangan yang saya sampaikan update kembali kepada pemirsa ya, di mana indeks harga saham gabungan cukup tangguh hari ini di 6.230, naik 24 poin atau 0,4%. Kita lebih baik mencermati saham-saham seperti apa? Ya, dengan adanya IPO Bukalapak hari ini, tentu sebagai induk usahanya atau pemegang saham sekitar 31% Bukalapak, Elang Mahkota atau MTEK ini juga patut untuk dicermati Mbak Prisa, karena kita ngelihat di level harga sekarang ini 2.700, 2.800 itu masih menarik untuk dilakukan akumulasi mengingat suksesnya IPO Bukalapak hari ini. Kemungkinan untuk bisa mengincar level sekitar 2.900 sampai dengan 3.000 kembali itu masih bisa cukup terlihat kalau misalnya masih dapat bertahan di kisaran support 2.650 seperti itu. Baik, nanti akan kita bahas lebih lengkap mengenai rekomendasi Anda ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, kami segera kembali.